Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pemirsa Bincang Perubahan Channel dimanapun Anda berada. Kali ini kita berjumpa kembali di Bincang Perubahan Channel. Kita akan berbincang-bincang dengan isu terkait dengan RUU Kesehatan. Untuk itu, kali ini hadir di tengah kita Bang Muslim Arbi dan Bung Wahyudi Alamariki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kesempatan pertama saya berikan kepada Bang Muslim Arbi. Ya. Perspektif Abang terkait dengan persoalan RUU Kesehatan ini bagaimana? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya menyayangkan teman-teman di DPR yang hari ini ya kan sudah mengesahkan RUU Kesehatan menjadi undang-undang. Padahal sebelumnya RUU ini kan sudah direspon oleh teman-teman dokter ya kan, tenaga medis, agar jangan disahkan dulu ya kan, termasuk juga sejumlah akademisi ya kan, sejumlah pakar meminta supaya ditunda, jangan disahkan dulu. Artinya apa? Jika suara-suara tenaga medis, para pakar, ya, para ilmuwan dan para akademisi yang meminta kepada DPR agar ditunda pengesahan RUU ini, tetapi ya kan, RUU ini dipaksakan dan disahkan, ini berarti demokrasi mati di negeri. Ini bukti bahwa demokrasi mati di negeri ini. Artinya apa? Yang bicara, meminta itu kan para pakar, para ahli, para nakes, para tenaga medis, itu loh. Rakyat kita juga itu. Rakyat. Nah, jadi itulah yang sangat saya sesalkan dan sangat saya sayangkan. Kenapa? Mereka itu tidak diterima dulu di DPR, dengar dulu pendapat mereka, gitu kan, gitu loh. Ya. Jadi seakan-akan kalau seperti ini kan negara rimba namanya ini kita ini kan, gitu loh, ya kan? Jadi tidak perlu ada pendapat, tidak perlu ada suara-suara rakyat, tidak perlu didengar, kan gitu masalahnya. Loh, Anda itu ketika pemilu itu suara-suara mereka itu menentukan Anda dulu di DPR sana, gitu loh, ya kan? Tapi kenapa pada saat pembuatan undang-undang, dalam hal ini undang-undang kesehatan, kok nggak didengar suara-suara mereka ini? Rakyat diabaikan. Rakyat diabaikan. Jadi ini adalah bentuk kegagalan demokrasi di negeri ini yang jelas-jelas dilanggar oleh anggota dewan, oleh Senayan sendiri, ya kan? Jadi ini kita belum cerita isi RUU-nya. Ada apa? Kan itu masalahnya kan? Ada apa sehingga begitu kebelet? Kayak orang minum pipis kan, itu masalahnya kan itu. Undang-undang kesehatan itu kan menyangkut 275 juta nasib rakyat Indonesia. Itu loh, ya kan? Hubungan dengan demokrasi, hubungan dengan legislasi, ya kan, dan lain sebagainya. Tetapi kenapa tidak mau mendengarkan itu? Emang kalian DPR yang paling pintar? Kan itu masalahnya kan, gitu loh, ya kan? Jangan-jangan ini undang-undang ini pesanan dia. Saya mencurigai di balik ini cara-cara mereka begitu tidak mendengarkan suara, ya kan? Tidak mau bicara dengan rakyat. Ini jangan-jangan ini pesanan. Nah, oleh sebab itu sekali lagi saya minta secara pribadi, ya kan? Dan kita semua agar supaya ini ditinjau kembali. Keberatan, ya kan? Meskipun nantinya kita tahu di MK itu kan ahli iparnya, kan itu masalahnya kita jadi ketua MK, kan itu masalahnya kan? Nah, tapi yang jelas bahwa ini adalah cacat prosedur, ya kan? Cacat demokrasi, dan ini adalah melawan konstitusi. Itu. Ini membuktikan rakyat tidak berdaulat dalam persoalan proses pembuatan rancangan undang-undang ini sampai kepada pengesahan yang sangat terburu-buru, ya kan? Dan mengabaikan suara-suara para akademisi, tenaga medis dan suara rakyat sendiri, gitu loh. Nah, jadi ini adalah bukti kegagalan demokrasi kita di Indonesia ini di dalam menerima pendapat dan suara-suara rakyat. Saya kira itu dulu, ya. Ya. Jadi menarik. Jadi ada kesalahan prosedur. Ya. Dan ini dipaksakan, sepertinya ada kekuatan besar di luar. Ada pesanan. Nah, terkait dengan itu, memaksakan kehendak, tidak mendengarkan suara rakyat. Ini menurut Bung Wahyudi bagaimana? Ya. Itu sebenarnya sudah tabiat dari rejim sekarang. Tabiat ya? Iya, kalau kita lihat teriaknya demokrasi, praktiknya autokrasi. Jadi jadi orang otoriter. Kan ini tidak beda jauh dengan undang-undang Omnibus Law. Sama, ya, betul. Omnibus Law itu undang-undang yang mewaspadai banyak undang-undang digabung jadi satu.
itu ditolak oleh berbagai kalangan, berbagai elemen, dari akademisi, guru besar, guru kecil, termasuk buruh, termasuk juga para ulama, termasuk emak-emak. Toh di demo berkali-kali lewat juga. Bahkan sudah uji material di MK. Tetap aja. Bahkan kan sebenarnya disuruh memperbaiki dalam 2 tahun. Merevisi untuk disempurnakan 2 tahun. Malah yang keluar Perpu. Nah ini menunjukkan apa? Otoriter. Betul. Jadi kalau dibilang demokrasi itu omong kosong. Jadi bullshit lah. Mulutnya demokrasi, tapi kelakuannya otoriter. Nah itulah yang sebenarnya terjadi di negeri ini. Itulah praktek demokrasi yang sesungguhnya di negeri ini, yang sebenarnya wajahnya wajah demokrasi, tapi kelakuannya dengan wataknya otoriter. Berarti benar ya kalau demokrasi itu identik dengan kapitalisme. Ya jadi gini kan. Jadi ini mengarah ke kapitalisasi kesehatan ya. Jadi gini kan, demokrasi itu kan tidak identik dengan kapitalisme, ya kan gitu. Karena banyak negara yang juga tidak mempraktikkan tidak menjunjung hal-hal yang menyangkut kapital itu, ya kan. Itu mereka ingin supaya demokrasi tumbuh di negaranya, ya kan, di negara-negara yang artinya bahwa demokrasi itu tuh identik dengan kapitalisasi, gitu loh. Tapi hari ini, ya kan, kita palingnya Pancasila nih, ya kan, Pancasila 245, dan kemudian kita usung jargon demokrasi. Tetapi yang adalah kapitalisasi. Ini kan sebetulnya kapitalisasi dalam demokrasi seperti ini adalah melawan humanisasi. Ini loh. Kemanusiaan. Nah, kenapa? Mestinya kan dari sisi teori demokrasi, suara rakyat didengar, kemudian diakomodir, kan gitu dia. Karena jelas saja, gini ya, DPR itu kan cuma 5 tahun. Setelah itu diganti. Sedangkan Anda bikin undang-undang yang kemudian itu cacat, itu loh, merusak. Itu kan selamanya kan itu sepanjang itu, ya itu loh. Kecuali di amandemen. Kecuali di revisi atau di amandemen, ya kan. Tetapi pembuatan undang-undang yang kemudian kelihatannya tergopoh-gopoh, kebelet orang mau pipis itu, ya kan, gitu loh, ya kan. Nah ini adalah cacat demokrasi. Jadi yang terjadi ini bukan demokrasi, momokrasi. Itu juga mungkin ada kaitannya dengan itu, Bang. Isu baru terkait dengan One Health. Jadi sistem kesehatan dunia satu. Gitu. Nah ini juga saya lihat juga itu yang ada aturan-aturan yang di berbagai negara yang tidak menguntungkan globalisasi di bidang kesehatan, diubah, muncullah, termasuk di Indonesia undang-undang kesehatan ini. Nampaknya inilah yang dipaksakan sehingga tidak lagi mendengar rakyat, mendengar. Padahal saya baru saja tuh berdiskusi dengan teman-teman ID beberapa kali waktu dengan ILF, Islamic Lawyer Forum di LBH itu. Memang mereka melihat bahwa memang bukan hanya sekedar tidak menampung aspirasi, tapi sama sekali tidak menggubris dan melupakannya. Bahkan undang-undang ini justru sangat membahayakan rakyat, bahkan merugikan negara. Karena ujungnya nanti sistem liberalisasi kesehatan, dan ujungnya adalah bisnis global. Nah kalau sudah begitu, yang dirugikan pasti rakyat, termasuk tenaga-tenaga medis. Itu nanti orang mengambil dari luar, alat-alat dipaksakan dan seterusnya, dijualan di sini. Jadi negara ini hanya jadi ajang untuk marketing. Nah, jadi ajang market. Ya jadi memang Ustadz ya, saya melihat bahwa ini contoh masalah COVID kemarin. Nah, itu COVID itu ada, kita baca atau saya pernah memimpin demo di KPK untuk mengusut dana 1.700 triliun, ya kan, yang dianggarkan oleh APBN, tetapi tidak boleh diusut kalau terjadi penyimpangan, ya kan, diadili atau diaudit. Nah, ini kan berarti penyalahgunaan anggaran yang sampai hari ini itu, saya kan mendemo di KPK itu kan. Bahkan memimpin demo di Kementerian Kesehatan menyangkut masalah COVID. Nah, saya menduga ini ada koneksitas dengan persoalan COVID kemarin itu, bahwa ini adalah bisnis global, ya kan, oleh para kapitalis global, ya kan, ini adalah bentuk kolonisasi baru, ya kan, new colonialism, ya kan, dalam masalah kapital dan market. Nah, kita ini kan marketnya besar nih, kan gitu loh. 270-an juta. Nah, 270-an juta gitu kan. Nah, jadi saya khawatir bahwa kepentingan global bermain di sini, ya kan, dalam bisnis kesehatan ini kemudian dilegalkan dengan undang-undang yang ya bisa juga ini pesanan dibayar, ini undang-undang ini sama seperti Omnibus Law.
Gitu loh. Jadi baik Omnibus Law maupun sekarang UU Kesehatan, bahkan sebelumnya itu adalah Undang-Undang Minerba, ya kan, dan lain sebagainya, undang-undang itu, ya, itu juga tidak terlepas dari kepentingan bisnis besar, bisnis global. Nah ini kan akhirnya negara kita ini tidak berdaulat, kita menjadi kacung, gitu loh. Pemerintah rejim kita menjadi anak dan boneka, gitu loh. Nah ini yang sebetulnya kita tidak lakukan. Terus kalau begitu tiap pemilu, sementara kan pemilu ini bulan depan kita milih. Jangan-jangan kita pilih itu nanti boneka baru kan itu. Jadi kalau kita lihat kan sebenarnya bukan hanya masalah undang-undang ini yang bermasalah. Saya lihat ini berarti undang-undang ini juga tidak inheren dengan konstitusi. Betul, nggak nyambung dia. Iya, nggak nyambung. Apalagi sebenarnya tugas negara melindungi, pertama, kedua mencerdaskan, ya kan, kemudian mensejahterakan. Iya, betul. Nah, bagaimana bisa sejahtera kalau rakyatnya sakit-sakitan, kesehatannya nggak diurus? Giliran rakyat sakit harus bayar kan itu. Nah, itu. Jadi negara melepas tanggung jawab, betul. dan urusan kesehatan dibebankan kepada rakyat. Padahal rakyat sudah bayar pajak, hampir setiap kita keluar tuh bayar pajak. Ini pajak semua ini kan. Pajak semua. Kopi, pisang goreng, ini kita dulu sini juga bayar pajak. Lampu ini juga pajak semua ini kan itu masalahnya. Setiap bayar pasti ada PPN-nya kan. Nah, itu berarti memang kita sudah diperas dengan pajak. Kemudian urusan kesehatan kita disuruh menanggung sendiri. Artinya lu mau hidup, lu cari sendiri, lu mati sendiri gitu loh. Negara nggak ada urusan. Terus kita ngapain kita bernegara kalau gitu? Nah, itu dia. Itu. Jadi negara ditekan oleh isu kapitalisme global. Iya, global. Nanti dia bilang neo-imperialisme global. Iya, betul itu. Termasuk di bidang kesehatan. Jadi dengan demikian kapitalisme global ini bermain di sini sehingga akhirnya ya itu tadi demokrasi itu kita hanya menjadi pencitraan belaka gitu loh, ya kan. Kita klaim negara demokrasi tapi pada prakteknya itu adalah melawan demokrasi. Kita penguasa baik istana maupun DPR itu otoriter kan gitu. Ini sama aja nih kan. Kan bikin undang-undang itu kan DPR sama presiden kan gitu loh. Ya, DPR mengajukan konsep. Bahkan saya dengar dulu itu Omnibus Law itu katanya itu tidak melalui rapat di DPR untuk pengajuan konsep itu, nggak ada naskah akademiknya gitu loh. Itu Omnibus Law. Ini kan berarti pesanan kan gitu ya. Nah, saya khawatir ini juga sama. Undang-undang yang hari ini disahkan gitu loh. Jadi saya berpikir ini kan sama saja dengan memancing rakyat melawan namanya itu gitu loh, ya kan? Iya kan, bagaimana? Kira-kira nasib undang-undang yang hari ini disahkan dilawan? Ya saya kira pasti kalau dokter nanti besok ada sekarang kemarin sudah demo kemarin juga tadi ini juga demo akan demo terus. Jadi ini berarti memancing rakyat tiap hari kerjanya demo kan itu masalahnya kan gitu untuk menolak ini. Itu. Jadi justru menghabiskan energi rakyat bukan untuk meningkatkan kesejahteraan. Justru menurut saya ini mengadu domba. Betul. Memecah belah rakyat. Jadi ini yang harusnya rakyat punya modal sosial, kompak, guyup, berpartisipasi dalam pembangunan, justru malah dipecah-pecah. Diadu domba. Termasuk di antara organisasi kesehatan juga. Profesi kesehatan tuh. Betul. Jadi ada ID versi apa, nanti ada. Seperti alumni aja, alumni kampus kan. Misalnya kalau alumni kampus, ada yang pro dan ada yang anti. Ini kan ada domba namanya kan gitu loh, ya kan. Seperti partai-partai politik juga sama itu. Partai ikut istana atau itu rakyat kan itu masalahnya kan gitu loh. Itu. Masalahnya musyawarah. Ini kan musyawarah, rakyat dengar pendapatnya. Tetapi ketika rakyat berbicara, berteriak, dia nggak digubris sama dia tetap jalan terus. Nah, itu kan itu adalah otoritarianisme, ya kan, mau menang sendiri, penguasa nggak mau dengar rakyat. Nah, itu masalahnya. Sudah otoriter, kalau ada orang yang mengkritisi, menasihati, tangkap, dituding radikal. Ya, radikal dulu. Nah, teroris. Kalau kirim dia 88. Jadi ini sangat kejam. Iya, kejam itu. Luar biasa. Itu loh, jadi itu Mas. Bicara kesehatan sampai ke sana ya. Iya. Karena ini kan di satu sistem terkait, ya satu sama lain dia terkait kan gitu loh, ya kan. Demokrasi itu kan terkait dengan undang-undang, kemudian pelaksanaan undang-undang, kemudian mengawal undang-undang sendiri, ya kan gitu. Itu kan harus terjadi check and balances kan gitu masalahnya kan gitu loh. Bagaimana kita bisa ngecek? Kita nggak dibukain pintu, bagaimana coba? Itu masalahnya kan. Itu. Ada peluang untuk challenge undang-undang ini ke MK? Ya, cuman memang saya pesimis gitu. Karena bagaimanapun MK itu lahir dari rakyat ketika reformasi 98. Hari ini di beberapa kasus, bahkan kasus-kasus yang substansi dan strategis
seperti misalnya Omnibus Law, masalah buruh, kemudian presidensial threshold 20%, itu nggak didengar suaranya. Itu loh. Jadi saya bilang kalau misalnya nanti, meskipun persoalan hari ini pengesahan undang-undang kesehatan ini akan dibawa ke MK, MK juga ya kesulitan juga, belum tentu diakomodir. Ya, apa namanya gugatan misalnya judicial review di MK itu sendiri. Gitu. Buktinya itu Omnibus Law kan? MK sudah bilang, ya kan? Dikasih waktu 2 tahun perbaiki kagak, ya kan, itu undang-undang malah jadikan perpu, itu diberlakukan itu loh. Itu apa namanya itu, gitu loh. Saya pikir ini rakyat mesti paham ya bahwa konstelasi bahwa rejim ini otoriter. Kedua, ada undang-undang baru yang justru akan membebani rakyat, bahkan membebani negara ini. Dan tentu tidak boleh didiamkan. Rakyat harus bicara secara cerdas, secara smart. Cuma satu catatan, jangan anarkis. Karena nanti yang rugi rakyat sendiri. Jadi kalau menurut saya tetap harus bersuara, bikin kesadaran baru bahwa memang kesehatan juga dibikin globalisasi begitu. Jadi ujungnya sebenarnya negara berlepas diri dari tanggung jawab untuk urusan kesehatan, kesehatan dibebankan kepada rakyat, dan sistemnya diatur secara global. Dan justru menjadikan rakyat negeri ini hanya jadi objek. Untuk hanya pasar, hanya menjadi pasar, hanya menjadi market saja kan itu. Saya pikir itu ya. Ada nggak, Bung Wahyudi, pengalaman sejarah gemilang Islam yang lalu kemudian dalam rangka menangani kesehatan itu gimana? Kalau kita lihat dalam catatan sejarah itu, kita bisa lihat berbagai catatan sejarah di masa khilafah lah. Ini kan kalau kita bicara khilafah langsung dibilang wah ini radikal. Radikal. Padahal kan dalam sejarah itu kan kita harus melihat semua. Mau sejarah Romawi, mau sejarah Yunani, mau sejarah khilafah, harusnya kita objektif. Dalam sejarah khilafah itu kesehatan itu menjadi urusan negara. Di zaman Nabi juga kesehatan urusan negara. Nabi itu pernah diberikan dokter, tabib kalau dulu itu. Tapi kalau sekarang dokter lah. Itu sebenarnya ada hadiah untuk Nabi untuk menjaga kesehatan, ngurus. Tapi Nabi lepas diserahkan untuk umat. Seluruh umat boleh dilayani. Sehingga memang dari situ dasar bahwa kesehatan itu harus dilayani oleh negara. Jadi negara bagaimana melayani, maka semua fasilitas, infrastruktur maupun infrastrukturnya termasuk SDM-nya harus disiapkan negara. Karena rakyat sudah menyerahkan kewenangannya kepada negara. Nah, kalau di zaman kekhilafan kita kan pernah baca sejarah-sejarah itu bagaimana rumah sakit itu orang datang ke situ bilang sehat. Kenapa? Suasananya enak, suasananya nyaman, seperti hotel, seperti orang hanya berwisata. Kemudian dokter-dokternya, pegawainya ramah-ramah. Itu berbeda dengan sekarang. Orang masuk rumah sakit, dia bukan tambah sehat, tambah sakit. Ngelihat rumah sakit dan ngeri. Rumah sakitnya sudah ngeri, lihat tagihannya juga lebih ngeri. Apalagi aturan mau hidup mati dia. Itulah sistem kapitalisme global ini. Jadi dia betul. Iya, deposit betul itu. Nah, jadi itu tadi saya tambahkan sedikit bahwa dengan cara-cara seperti itu kan jelas-jelas bertentangan dengan fundament kita sebagai negara, ya kan? Negara yang berperi kemanusiaan, negara yang menjunjung persatuan, berketuhanan, ya kan? Bermusyawarah. Ya, negara yang menjunjung nilai ketuhanan, menjunjung nilai kemanusiaan, nilai persatuan, musyawarah dan keadilan sosial itu di dalam prakteknya itu jauh. Karena apa? Melihat seperti ini, itu kan cara-cara kita membawa negara ini menjadi underdog. Itu loh, ya kan? Di bawah negara-negara kapitalis. Nah, ini kan sudah melawan, bertentangan dengan misi suci Founding Fathers yang untuk mendirikan negara ini, bahwa negara itu harus betul-betul mengayomi rakyatnya, melindungi rakyatnya, mencerdaskan. Nah, kalau begini kan kita cerita supaya rakyat cerdas, kita dituduh itu tadi. Nah, ini diprovokasi. Padahal ini kan kita ingin mengedukasi rakyat supaya rakyat tahu akan hak-haknya dia, kewajiban dia, gitu kan, kewajiban bayar pajak. Tetapi hak berdapat dari pajak itu malah dikorup. Oleh terakhir itu kan kasus 349 triliun itu kan gitu loh. Dan tidak jelas sampai sekarang. Tidak jelas sampai hari ini. Padahal enggak usah yang sampai 39. Kalau hari ini ditanya Harun Masiku di mana, masih belum. Itu saja. Itu kan urusan dengan salah satu partai kan gitu masalahnya. Oke. Nah, itu. Baik. Sangat menarik, tapi karena waktu juga kita harus akhiri diskusi kita kali ini. Terima kasih Bung Muslim, Terima kasih Bung Wahyudi. Pemirsa,
Rakyat Indonesia hari ini akan menyiapkan diri untuk dana yang lebih besar dalam pengobatan kesehatan diri dan keluarga. Karena setelah disahkannya undang-undang ini, harapan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang murah, aman dan nyaman itu kayaknya jauh dari harapan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.